Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'it tullab wa banatit talibat, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bi kulli khairin wa yumnin wa barakah. Ma'a isyraqati syamsi fi yawmin jadidin yatajaddadu liqa'una al-yawm. Wa insya'allah wa qaddar sanatahaddatsu al-yawma an i'jazil Qur'anil Karim. Anak-anak yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang i'jazul Qur'anil Karim. Ini adalah bab yang kedua. Yang pertama tentang Al-Quran dan wahyu. Yang kedua adalah i'jazul Qur'anil Karim. Wa naqulu wa billahi taufiq sa'ilin Allah azza wa jalla ay waffiqana jami'an fima yuhibbuhu wa yarda. Allahumma amin. Abna'it tulab wa banatit talibat, qabla an nadkhula ila tafasili hadzal bab, nahnu nata'arrafu awalan ala al-kharitati ad-dhihniyati. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bab ini, terlebih dahulu kita mengenal peta konsep. Al-kharitatu al-dhihniyatu artinya peta konsep, yaitu apa yang akan kita pelajari dalam bab ini. Bab tentang i'jazul Qur'anil Karim, kemu'jizatan Al-Quran. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, ta'riful mu'jizati, tentang definisi mu'jizah. Yang kedua, syurutul mu'jizati, syarat-syarat mu'jizah. Selanjutnya, Al-Quranul mu'jizu, kemu'jizatan Al-Quran atau Al-Quran yang mempunyai sifat i'jaz. Yang terakhir, wujuhu i'jazil Qur'ani al-Karimi, macam-macam kemu'jizatan Al-Quran. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari fi hadzal babi, dalam bab ini. Ta'riful mu'jizati, definisi mu'jizah. Ma hiya al-mu'jizatu? Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati makrunun bit tahaddi salimun minal mu'aradati yudhiruhu Allahu ala yadi rusulihi. Maratan ukhra, al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati makrunun bit tahaddi salimun minal mu'aradati yudhiruhullahu ala yadi rusulihi. Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adati, sesuatu yang menyalahi adat. Makrunun bit tahaddi, yang disertai dengan tantangan. Salimun minal mu'aradati, selamat dari pertentangan. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat tersebut. Yudhiruhullahu ala yadi rusulihi, yang ditampakkan oleh Allah kepada para rusul-rusulnya, para utusan-utusannya.
Wal i'jazu huwa isbatul ajzi. Dan i'jaz adalah isbatul ajzi, menetapkan kelemahan. Wa huwa ad-dha'fu, yaitu kelemahan. Wal qusuru an fi'li syai'i, ketidakmampuan untuk mengerjakan sesuatu. Wal qusuru an fi'li syai'i, ketidakmampuan untuk mengerjakan sesuatu. Wa i'jazul Qur'ani ma'nahu, dan kemu'jizatan Al-Qur'an ma'nahu artinya adalah idharu sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati bi idhari ajzil arabi an mu'aradatihi fi mu'jizatihil khalidati wa hiya al-Qur'an wa ajzal ajyalu ba'dahum an dzalik. Wa i'jazul Qur'an, makna dan kemu'jizatan Al-Qur'an artinya adalah idharu sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati, dalam pengakuannya sebagai rasul, dalam kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi idhari ajzil arabi, dengan menampakkan kelemahan orang Arab, an mu'aradatihi, untuk menentang Al-Qur'an atau untuk menentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak mampu menandingi mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mu'jizatihi al-khalidah, dalam mukjizat beliau yang bersifat khalidah, yang bersifat kekal. Wahya al-Qur'anu, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ajzal ajyalu ba'dahum, dan menampakkan wa ajzil ajyali ba'dahum, dan menampakkan kelemahan generasi-generasi setelahnya andzalika, dari dari menentang Al-Qur'an, atau dari membuat semisal Al-Qur'an. Selanjutnya syurutul mu'jizati, syarat-syarat mu'jizat. Jadi apa syarat mu'jizat? Sesuatu dikatakan mu'jizat itu syaratnya apa? Dzakara al-ulama'u anna lil mu'jizati syurutun khamsah wa hiya, para ulama menyebutkan bahwa mukjizat itu syaratnya ada 5. Laha syurutun khamsah, punya 5 syarat. Asyartul awwalu, yang pertama, antakuna bima la yaqdiru alaihi. Hendaknya mukjizat itu sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Illallahu rabbul alamin, kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, antakuna bima la yaqdiru alaihi illallahu rabbul alamin. Sesuatu yang la yaqdiru alaihi, tidak mampu dilakukan kecuali oleh Rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua, antakuna minal umuril khariqati lil 'adati wa mukhalafatin lis-sunnatil kauniyyati. Antakuna minal umur al-khariqati lil 'ada wa mukhalafatin lis-sunnatil kauniyyati. Hendaknya mukjizat itu bertentangan dengan hukum alam, dengan adat dan hukum alam. Maksudnya misalnya seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Sementara hukum yang lazim biasanya sesuatu kalau dibakar itu terbakar. Nah, hendaknya mukjizat itu adalah sesuatu perkara yang bertentangan dengan hukum alam. Asyartus salisu, yang ketiga, antaqa'a ala wifqi da'wan nabiyyi al-mutahadda bitilkal mu'jizati. Antaqa'a ala wifqi da'wan nabiyyi
al-mutahadda bitilkal mu'jizati. Hendaknya mukjizat itu terjadi sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu dakwah Nabi yang mutahadda, yang ditentang dengan mukjizat itu. Asyartur rabi, yang keempat, ayyastashhida biha mudda'ir risalah ala sidqi da'wahu. Hendaknya mukjizat itu dijadikan bukti oleh mudda'ir risalati, orang yang mengaku rasul, ala sidqi da'wahu, atas kebenaran dakwahnya. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak mengaku sebagai nabi, maka bukan dinamakan mukjizat. Jadi dikatakan mukjizat apabila orang yang melakukan mukjizat itu juga disertai dengan pengakuan bahwa dia adalah seorang nabi, untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah benar-benar nabi. Asyartul khamisu an takuna salimatan minal mu'aradah. Hendaknya mukjizat itu selamat dari pertentangan. Artinya tidak bisa dikalahkan. Hendaknya mukjizat tersebut tidak bisa terkalahkan. Hadihi hiya syurutul mu'jizati. Yang berikut ini adalah penjelasan tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kelemahan orang Arab itu, mereka ditantang untuk membuat semisal Al-Qur'an. Dan tantangan Allah terhadap orang Arab untuk membuat yang mendatangkan Al-Qur'an itu ada ala marahila thalasin, ada 3 tahap. Wa tahaddallahu al-araba bil Qur'ani ala marahila thalasin. Allah SWT menantang orang Arab bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, maksudnya untuk membuat semisal Al-Qur'an itu ada ala marahila thalasin, 3 tahap. Awalan tahaddahum bil Qur'ani kullihi. Mereka ditantang untuk membuat Quran utuh, satu Quran utuh. Mereka orang Arab ditantang bil Qur'ani kullihi, untuk membuat satu Al-Quran utuh. Kama qala ta'ala, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Saniyat tahaddahum bi asri suwarin minhu. Kemudian levelnya diturunkan. Ketika mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran secara penuh, levelnya diturunkan. Tahaddahum bi asri suwarin minhu. Mereka ditantang untuk membuat 10 surat saja. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi asri suwarin. Nah, ini. Fa'tu bi asri suwarin. Buatlah 10 surat saja. Mislihi, yang semisal Al-Quran. Dan mereka pun juga tidak mampu. Mereka juga tidak mampu. Meskipun hanya membuat 10 Al-Quran. Salisan, tahap yang kedua, diturunkan lagi levelnya. Tahaddahum bi suratin wahidatin minhu. Mereka ditantang, tahaddahum, Allah menantang hum, orang Arab, bi suratin wahidatin, untuk membuat 1 surat saja. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah SWT, am yaquluna naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi. Fa'tu bi suratin mithlihi. Buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Apa yang terjadi? Lagi-lagi mereka tidak mampu. Fa'ajaza al-kuffaru ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Setelah melalui 4 tahap tantangan ini, orang Arab pun tidak mampu untuk menjawab tantangan tersebut. Fa'ajaza
al-kufaru, maka orang-orang kafir ajaz, tidak mampu, ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani, untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, yang mirip dengan Al-Qur'an. Wal haqiqatu annahum law ijtama'u wa jami'u ahlil ardi minal jinni wal insi ma ja'u bimislihi. Wal haqiqatu, dan realita atau faktanya, annahum, bahwasanya mereka, lawitstama'u, seandainya mereka berkumpul, bersatu, wa jami'u ahlil ardi, dan seluruh penduduk bumi, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia, maja'u bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk membuat Al-Quran. Wala bi'asri suwarin mim mislihi, meskipun hanya 10 surat saja. Wala bisuratin wahidatin min mislihi, atau hanya satu surat saja, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Hal itulah yang semakin mengokohkan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'akkidu hadza qauluhu ta'ala, dan yang lebih menegaskan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yu'akkid itu menegaskan. Hadza, masalah ini, qauluhu ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan jin dan manusia ijtama'at, berkumpul, bersatu padu, ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani, untuk mendatangkan Al-Qur'an, untuk membuat yang mirip dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling membantu. Al-Isra ayat 86. Ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran. Demikian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang wujuhu i'jazil Qur'anil Karim. Wujuhu i'jazil Qur'anil Karim, yaitu macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Hadza ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Natrukukum fi ri'ayatillahi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.